Hai kawan kita, jom singgah di rumah kita. Topik berat sedikit, tapi santai aja. Rumah kita Fear Home. Halo, aku Irina, seorang greedy learner. Hari ini aku mau bahas buku yang udah sering banget dibahas sama yang lain. Nah, bukunya ini The Psychology of Money by Morgan Housel. Nah, langsung aja ke insight pertama, yaitu adalah human behavior. Kalau dari buku ini, ada quotes bilang, mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya sama sekali dengan kecerdasan, tapi lebih berhubungan dengan perilaku. Perilaku itu sukar diajarkan bahkan kepada orang yang sangat cerdas. Nah, it seems like how much you have money, how much you have gold is worthless if you don't have any behavior. And don't judge people what they do and what they use their money for, cause semua orang itu berasal dan lahir dari kondisi yang berbeda-beda. Tentunya mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Seperti contohnya, hal yang aneh bagi Anda bisa saja normal di mata saya. So, find yourself, find your hobby, find your passion, find your way, cause other people is not your business. Nah, lanjut ke insight yang kedua. Yang insight kedua yaitu adalah luck and risk. Nah, for example, itu Bill Gates. He was born into a wealthy family, but you need to remember, he's not just a scroll TikTok or laying on his bed and boom, he became rich. No, he's not. Dia menggunakan kesempatan keberuntungan yang dia punya untuk bersekolah di Lucky Student School, sekolah yang memiliki komputer yang canggih, dan dia menggunakan fasilitas tersebut bersama teman-temannya, mempelajari komputer dari siang sampai ke malam, bahkan ke akhir minggu. Nah, dia pernah berkata, kami selalu memikirkan apa yang akan kami lakukan 5 sampai 6 tahun ke depan. Nah, teman-teman tahu, dia berpikiran tersebut saat dia masih high school, saat dia masih SMA. Dia sudah berpikir apa yang mereka akan lakukan 5 sampai 6 tahun in the future. 5 sampai 6 tahun ke depan. Nah, dari cerita Bill Gates, kita tahu bahwa sukses tidak hanya berasal dari usaha, tetapi juga ada faktor keberuntungan, faktor planning yang kita lakukan, bahkan faktor kegagalan juga ada. Nah, so prepare yourself for a lucky time. Terus bersiap. Nah, insight ketiga itu adalah compounding. Kita ambil contoh dari gunung es. Have you ever think the earth become ice? It's not because winter. It's because cool summer. Okay, let me explain. Awalnya, ketika musim panas hadir yang melelehkan salju dari musim dingin sebelumnya, tapi menyisakan sedikit lapisan salju. Nah, sedikit lapisan salju ini dia memudahkan untuk salju baru menumpuk. Nah, semakin menumpuknya salju tersebut, dia berubah menjadi lapisan. Nah, lapisan ini bisa jadi kokoh, bahkan menjadi satu benua salju es yang tersisa. Gwen Schultz, seorang ahli glasiologi, mengatakan yang menimbulkan lapisan es bukan banyaknya salju, melainkan sedikit pun es yang tersisa ataupun salju yang tersisa, sedikit apapun itu. Something big can grow from small change. You don't need great power for great result. The key is more time and more consistency. Oke, lanjut ke insight yang terakhir, yaitu adalah plan for error. Nah, sering sekali plan yang kita buat itu nggak berjalan 100% sesuai rencana. Karena dunia tidak berjalan 100% juga searah dengan rencana yang telah kita buat. Contohnya,
Ketika misalnya kita memegang uang di tahun ini 5 juta dan di tahun depan kita memegang uang lagi 5 juta, bisa saja di tahun ketiga kita kehilangan 8 juta. Nah, jika kita tidak membuat plan for error, bisa saja di tahun berikutnya kita kehilangan semua uang kita. Nah, how you're getting money is not like how you keep your money. Jadi, plan for error itu adalah cara kita merencanakan hal yang tidak sesuai dengan rencana yang telah kita buat sebelumnya. Nah, bukan berarti pesimis, tetapi agar kita lebih fleksibel untuk menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana dan mengembalikan hal tersebut ke rencana awal. Oke, segitu aja bahas bukunya kali ini. Kalau punya pendapat, pengalaman, atau tips, leave your comment. Jangan lupa share video ini ke kawan kita. Aku Irina, sampai jumpa di rumah kita selanjutnya. Rumah kita hear from me.